Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi pada channel saya Hadiah Nur, dan kali ini kita akan membahas latihan soal literasi numerasi pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan materi ini diambil dari buku paket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sesuai dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional ya. Baik, langsung saja yang pertama. Ada berapa detik selama 100 tahun jika 1 tahun sama dengan 365 hari? Tulislah jawaban kalian dalam bentuk baku. Nah, baik, caranya yang pertama itu kita harus hitung dulu jumlah detik dalam 1 jam ya. 1 jam itu kan 60 menit. Nah, kalau 1 menit ada 60 detik, berarti kalau 60 menitnya kita tinggal kalikan ya. 60 menit dikalikan dengan jumlah detiknya, yaitu 60 kali 60. Hasilnya 3600 detik. Ini baru dalam 1 jam. Kemudian kalau dalam 1 hari itu ada 24 jam. Berarti jumlah detiknya 3600 dikalikan dengan 24. Hasilnya 86.400 detik. Ini dalam 1 hari. Kemudian kalau dalam 1 tahun, 1 tahun itu kan ada 365 hari ya berdasarkan ketentuan dari soal. Berarti kita kalikan 86.400 dengan 365. Hasilnya berapa ini? 31.536.000 detik. Nah, pertanyaannya adalah jumlah detik selama 100 tahun. Berarti ini kita tinggal kalikan dengan 100, yaitu hasilnya adalah 3.153.600.000 detik. Atau kalau ditanyakan dalam bentuk baku, berarti kita harus mengubahnya ke dalam bentuk baku, yaitu komanya nanti harus di sini. Jadi ada berapa angka di belakang koma ini kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 10 pangkat 9. Yaitu hasilnya adalah 3,1536 kali 10 pangkat 9. Nah, oke gitu ya, gampang sekali ya. Nah, baik. Soal selanjutnya. Pak Amin memiliki kolam renang dengan ukuran panjang 12 akar 12 meter dan lebar 6 akar 27 meter dan memiliki kedalaman 2 meter. Jika kolam terisi 85% air, tentukan berapa liter volume air yang ada. Nah, caranya berarti kita harus menghitung dulu volume kolam tersebut. Nah, kolamnya ada panjang, ada lebar, dan ada kedalaman. Kedalaman ini boleh kita ganti dengan tinggi ya, sama aja. Jadi ini sebenarnya bentuknya berarti seperti balok ya. Jadi kalau balok itu kan volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Berarti kita tinggal kalikan panjangnya 12 akar 12, lebarnya 6 akar 27, dan tingginya 2. Ini kita kalikan. Boleh kita kalikan dulu angka yang di depan ini. 12 kali 6 kali 2 hasilnya 144. Kemudian yang dalam akar 12 kali 27 hasilnya 324. Nah, ini kita bisa akarkan nih. Hasilnya adalah 18 yang ini ya. Nah, yang ini tuh kalau kita akarkan itu hasilnya 18. Jadi volume kolamnya tinggal kita kalikan 144 kali 18, yaitu 2592 meter kubik ya. Ini satuannya kan dalam satuan meter ya. Jadi satuan volumenya juga dalam satuan meter kubik. Atau kalau kita jadikan satuan dalam satuan desimeter kubik ya, karena liter ini kan satuannya itu sama dengan desimeter kubik. Itu berarti kita tambahi 3 nolnya di sebelah kanan sini ya. Jadi 2.592.000 desimeter kubik. Nah, apakah ini sudah selesai? Nah, belum ya, karena ini baru volume kolam. Nah, yang diminta adalah jika kolam terisi cuma 85%. Nah, ini kalau ini volume kalau terisi 100%. Nah, kalau 85% saja berarti tinggal kita kalikan 85 per 100 dikalikan dengan ini. Nah, hasilnya, nah ini tinggal coret nolnya 2 nih ya. Nah, kemudian 85 kali 25.920. Nah, hasilnya adalah 2 juta ya, 2.203.200
desimeter kubik. Nah, ini atau ini dalam satuan liter ya. Nah, atau kalau ini dijadikan bentuk baku ya, berarti sampai sini kita taruh komanya. Berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, berarti 2,2032 kali 10 pangkat 6 liter. Nah, oke, gampang sekali ya. Baik, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, lanjut yang ketiga. Nabila membeli paket internet dengan kapasitas 6 GB berlaku selama 30 hari. Berapakah kilobyte kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Nabila agar cukup selama sebulan? Kemudian yang B, jika pada bulan berikutnya Nabila membeli lagi 12 GB, berapa kilobyte rata-rata kapasitas yang digunakan Nabila setiap hari agar cukup selama 2 bulan? Nah, maka cara menjawabnya yang pertama, berapakah kilobyte kapasitas rata-rata? Berarti kita harus menjadikan gigabyte ini menjadi KB atau kilobyte. Nah, kita tahu bahwa 1 GB atau 1 GB itu adalah 1000 MB. Nah, 1000 MB itu sama dengan 1 juta KB kilobyte. Artinya setiap berubah satu satuan ini, giga menjadi MB, megabyte, itu bertambah nolnya 3. Megabyte menjadi kilobyte, bertambah lagi nolnya 3, jadi menjadi 1 juta kilobyte. Jadi 1 giga itu adalah 1 juta kilobyte. Nah, artinya kalau kapasitasnya 6 GB berarti 6 juta kilobyte. Karena 1 GB-nya tadi 1 juta. Berarti 6 GB-nya kan berarti 6 juta KB. Nah, sekarang kalau ditanyakan kapasitas rata-rata berarti kita jadikan atau kita bagi dengan banyak hari dalam 1 bulan yaitu 30. Jadi 6 juta kilobyte ini dibagi dengan 30. Nah, ini nolnya coret. 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2 ya, 2. Jadi 200.000 kilobyte ya. Ini per hari ya. Atau kalau dijadikan bentuk baku menjadi 2 kali 10 pangkat 5 kilobyte ya. Nah, itu kalau pertanyaan yang A. Sekarang yang B, jika pada bulan berikutnya Nabila membeli lagi 12 GB, berapa KB rata-rata kapasitas yang digunakan Nabila setiap hari agar cukup selama 2 bulan? Jadi, tiap bulan kan dia beli 6 GB. Kemudian dia beli lagi 12 GB. Berarti menjadi 6 tambah 12 yaitu 18 GB ya untuk bulan berikutnya. Kemudian dia digunakan selama 2 bulan. Artinya 18 GB ini atau 18 juta ya, itu dibagi 60 hari ya selama 2 bulan. Nah, ini tinggal kita bagi, kita coret nolnya. 18 bagi 6 itu adalah 3 ya. Jadi 300.000 KB kilobyte atau 3 kali 10 pangkat 5 kilobyte. Nah, oke, gampang sekali ya. Baik. Soal yang terakhir, setiap orang yang akan donor darah berisi 0, liter darah. A. Setiap 1 ml darah terdapat 2,5 kali 10 pangkat 4 sel darah putih. Berapa banyak sel darah putih jika ada 10 orang yang donor darah? Kemudian yang B, setiap 1 ml darah terdapat 7,5 kali 10 pangkat 8 sel darah merah. Berapa banyak sel darah merah dalam 6 hari apabila setiap hari ada 5 orang yang donor darah? Nah, kita akan lihat yang A. Kita lihat di sini dulu, 0,5 liter itu adalah 500 ml ya. Oke, sepakat ya. Kemudian setiap 1 ml itu terdapat 2,5 kali 10 pangkat 4 sel darah putih. Nah, setiap 1 ml karena ada 500 ml berarti sel darah putih yang ini kita kalikan dengan 500 untuk per orang. Jadi 500 dikali 2,5 kali 10 pangkat 4. Hasilnya 1250 kali 10 pangkat 4 dulu ya. Kita nggak usah ubah dulu, yang ini menjadi bentuk baku biar saja seperti ini dulu. Kemudian jika ada 10 orang, nah ini kan per orang nih.
Nah, karena ada 10 orang berarti tinggal kita kalikan 10. Berarti 10 dikali 1250 kali 10 pangkat 4. Hasilnya 12.500 kali 10 pangkat 4. Nah, sekarang kita jadikan bentuk baku. Berarti komanya harus kita taruh di sini. Nah, sekarang berapa angka di belakang koma? Ada 4. Berarti sini kita tinggal tambah 4. Nah, jadi hasilnya 1,25 kali 10 pangkat 8 ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang B, setiap 1 ml darah terdapat 7,5 kali 10 pangkat 8 sel darah merah. Nah, kita hitung dulu. Per orang, untuk sel darah merah per orang berarti seperti yang sel darah putih tadi kita kalikan 500 ml. Jadi hasilnya 3750 kali 10 pangkat 8 ya, sel darah merah. Kalau dilakukan selama 6 hari dan apabila setiap hari ada 5 orang, berarti bagaimana caranya? Iya, kita tinggal kalikan 6 kali 5 ya, 6 hari kali 5 orang kalikan dengan ini. Nah ya, hasilnya adalah 112.500 kali 10 pangkat 8 sel darah merah. Kalau dijadikan bentuk baku, kita taruh komanya di sini. Berarti ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti nanti tambah 5 ya. Berarti menjadi 1,125 kali 10 pangkat 13 sel darah merah. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai soal literasi numerasi, materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Semoga bisa dimengerti. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.